Tapi kita sampainya itu mungkin jam 11 siang. Di pesawat kita lupa ketiduran, tidak sholat. Jadi bagaimana ini subuh di pesawat lupa? Tiga cara sholat yang berbeda. Termasuk tadi sholat khauf. Cara sholat yang berbeda. Satu, ini sholat sunnah terutama ya. Cara sholat yang berbeda itu satu, begitu. Nah, itu diantaranya untuk mengganti sholat. Kalau ibu-ibu yang dulu ketika dia punya hutang puasa, hamil di bulan Ramadan atau nyusuin di bulan Ramadan, ternyata baru dibayar pijah, itu tetap wajib bayar kodok. Jangan pijahnya saja. Hutangnya bukan hutang beras, tapi hutangnya hutang puasa. Jadi bagaimana? Bayar kodoknya sekarang. Nah, kalau itu sifatnya kodok. Iya Bu, dulu saya lagi nyusuin. Saya enggak puasa, tapi saya baru bayar pijah. Segera sekarang bayar kodoknya. Mumpung Allah masih berikan kepada kita kesempatan hidup. Sebab tadi hutang kepada Allah lebih wajib dibayar dan hutang kepada Allah tetap akan ditagih. Begitu. Karena perempuan banyak ini kekurangannya ya. Baik, kemudian Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali ke taharah. Tadi apa namanya? eh di antaranya caranya itu wudhu, mandi, dan tayamum. Wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tayamum bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Peruntukannya semua adalah bisa atau sahnya melaksanakan sholat. Jadi kepentingan kita mengerti toharoh, mengerti cara wudhu, mandi, dan tayamum itu adalah untuk melaksanakan sholat. Sebab sholat amanat yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Atau amanat yang diberikan kepada kita yang tidak boleh ditinggalkan. Baik, kemudian apa saja alatnya? Air, debu, dan batu juga tisu. Sekarang batu tidak, tapi diganti dengan tisu. Kemudian apa saja hadas besar? Hadas besar itu satu adalah apa? Keluar mani. Ya, walaupun tidak jima, keluar mani sendirian, baik itu karena mimpi, onani, masturbasi, nonton film dan lain sebagainya, itu bisa jadi ngayal, bisa jadi keluar mani sendirian, itu wajib mandi. Kedua, jima. Kalau jima itu adalah bersentuhan dua alat hitan. Bersentuhan dua parji, dua alat hitan. Walaupun tidak keluar mani, kalau bersentuhan dua alat hitan, maka itu wajib mandi. Walaupun tidak keluar mani. Yang tadi nomor satu keluar mani walaupun tidak bersentuhan alat hitan. Yang kedua bersentuhan alat hitan walaupun tidak keluar mani. Wajib mandi, namanya junub. Yang ketiga adalah haid, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan, yang keenam adalah maut. Itu seluruhnya wajib mandi. Hanya khusus untuk maut itu jangan mandi sendiri. Nunggu dimandiin. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan kita mandi. Nah, yang 6 perkara ini disebut namanya junub. Jadi kalau ibu dengar junub bukan hanya keluar mani. Orang yang sedang haid junub, orang yang sedang nifas juga junub. Begitu. Nah, selain itu yang wajib mandi, ada lagi orang yang wajib mandi besar. Mohon maaf, seperti orang yang baru masuk Islam atau mualaf. Itu wajib mandi. Kemudian siapa lagi yang wajib mandi? Biasanya yang wajib mandi itu adalah orang yang gila kemudian dia sembuh. Terus siapa lagi? Orang yang lama koma atau pingsan, kemudian dia juga bangun atau sembuh. Itu adalah orang-orang yang wajib mandi. Kalau mandi sunnah itu banyak. Saya nanya dulu, mandi sunnah kira-kira yang ibu tahu apa? Jangan bilang mandi subuh Jumat. Yang apalnya ibu mandi sunnah itu adalah subuh Jumat. Mandi sunnah apa saja?
Mandi sunnah itu adalah hari Jumat, bukan subuh Jumat. Kalau subuh Jumat itu mandi wajib, bukan sunnah. Itu mandi junub. Jadi yang wajib, yang apa? Yang wajibnya apa? Yang mandi yang sunnahnya apa? Yaitu hari Jumatnya. Setelah hari Jumat, kemudian sebelum sebelum puasa, sebelum Idul Fitri, sebelum Idul Adha, itu juga mandi-mandi sunnah sebelum sholat istisqa, sebelum sholat gerhana itu juga mandi sunnah. Ada lagi satu mandi sunnah apa lagi? Haid mah wajib. Kan tadi udah yang 6. Mandi sunnah yang harus kita tahu adalah mandi sunat ihram tuh. Lupa lagi yang umroh, itu rajin umrohnya tapi lupa mandi sunnah ihramnya. Jadi yang dilaksanakan sebelum kita ihram itu adalah mandi sunnah, begitu. Nah, yang tadi menghilangkan hadas besar yang 6 itu adalah disebut dengan junub seluruhnya. Kalau untuk laki-laki itu 3 saja, yaitu 1 keluar mani, kedua jima, ketiga maut, itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan itu head, nifas, melahirkan ditambah yang 3 tadi. Begitu ya Bu ya. Baik. Kemudian itu hadas besar nih, wajib mandi. Sebab kalau kita tidak mandi, tidak mengetahui taharah, wah Ibu, saya sekaligus sampaikan bahwa bab taharah ini bukan hanya kepentingan ibu saja, tapi kepentingan ibu mendidik dan mengajarkan kepada anaknya. Sebab orang yang ketika dia melaksanakan ibadah atau dia tidak tahu tata cara mandi junub, dia tidak tahu tata cara mandi membersihkan hadas, seluruh aktivitasnya adalah mubazir, seluruh aktivitasnya adalah makruh. Walaupun ibu memiliki anak yang karirnya bagus, anak yang hebat, anak yang membanggakan, anak yang pinter, tapi anak itu tidak ngerti namanya mandi besar, seluruh aktivitasnya itu mubazir, karena seluruhnya makruh. Begitupun dengan kita, kalau kita tidak mengetahui ilmunya, seluruhnya aktivitas kita itu adalah makruh. Berarti ini penting. Makanya ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita meninggalkan mencari ilmunya. Kemudian ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan mandi besar ini, sesungguhnya adalah tadi disampaikan oleh saya, sebelumnya ada istinjanya ada wudhunya. Kalau mandi sendiri untuk menghilangkan hadas besar, maka wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Apa saja hadas kecil? Hadas kecil yang pertama apa Bu yang Ibu tahu? Bapak juga boleh jawab. Ini mah aneh, lupa. Apa? Ya, apalagi? Ingatnya itu doang. Gini, yang disebut hadas kecil, buang air, buang angin, begitu tidur, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, itu seluruhnya adalah hadas kecil. Hadas kecil tambahannya adalah keluar mazi dan keluar wadi. Ada beda, 3 cairan. 1 mani, 2 mazi, 3 wadi. Kalau mani tidak najis, tapi penyebabnya mewajibkan mandi besar. Tapi kalau mazi dan wadi itu adalah najis dan wajib wudhu. Yang mana itu mazi? Mazi itu adalah ketika kita mohon maaf ya karena sudah 17 tahun ke atas lah. Ketika kita horny maka keluar pelumas, itulah mazi. Ngerti nggak sih Bu? Jadi keluar cairan di saat kita syahwat, belum sampai keluar mani. Itu namanya mazi, itu najis. Dan wajib wudhu, tidak harus mandi kalau belum keluar mani. Tapi kalau wadi itu adalah cairan yang keluar ketika biasanya selesai buang air besar atau selesai buang air kecil, atau ketika kita angkat-angkat berat, atau ketika kita perjalanan jauh tiba-tiba ada yang keluar, itu wadi. Dan itu pun tetap wajib wudhu karena najis. Jadi yang keluar, mohon maaf ya Bu, yang keluar dari mulut kita, dari lubang atas lubang bawah, seluruhnya adalah najis, kecuali 1 mani saja yang tidak najis. Yang keluar dari lubang
atas kita, baik itu iler, baik itu air liur, baik itu muntah, seluruhnya itu adalah najis. Bahkan yang nyelip di gigi kita itu sesungguhnya kalau lagi sholat tidak boleh ditelan dan tidak boleh dibuang. Resiko sendiri, kenapa kumurnya nggak bersih? Makanya kenapa diajarkan oleh Rasulullah kita itu harus siwak. Ya, kalau laki-laki itu siwak agar tidak ada yang tertinggal, agar ketika kita sholat sudah tumak ninah, tidak mikirin yang nyelip. Apalagi ini selesai kurban. Seluruh yang keluar dari mulut itu najis. Ah, apalagi yang keluar dari mulut itu adalah perwakilan dari hati yang kotor. Najisnya sudah sangat luar biasa. Kalau najis anjing babi bisa dicuci 7 kali bilasan, salah satunya dengan air. Tapi kalau yang keluarnya itu adalah perkataan-perkataan yang menjadikan kezaliman, maka bagaimana cara mencucinya? Bahkan 7 samudra belum belum tentu bisa mensucikan najis yang keluar dari mulut kita kepada orang lain. Makanya hati-hati jaga lisan. Kalau sudah sakit, ibaratkan kita menempelkan paku di kayu atau di tembok, bisa saja paku itu keambil, tapi bekasnya itu tidak akan bisa kita hapus. Makanya hati-hati, jaga hati biar tidak makan hati, biar minumnya teh botol. Kemudian ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang keluar dari lubang bawah kita seluruhnya adalah najis kecuali tadi satu, mani. Tapi mani pun menjadi penyebab hadas besar atau menjadi penyebab juga apa? Harus mandi walaupun zatnya tidak najis. Paham ya? Hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas besar ada 6, kalau hadas kecil yang tadi saya sampaikan, diantaranya buang air, buang angin, bersentuhan kulit laki-laki perempuan, kemudian apalagi tidur, ya tidur. Tapi kalau tidurnya sambil duduk itu enggak ya. Kemudian apalagi mazi dan wadi, itu semuanya adalah hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil, ini bisa diganti dengan tayamum kalau kita tidak menemukan air. Ibu-ibu duyufullah duyufur rahman, ketika dalam perjalanan, karena jangan begini, ketika kita umrohnya dilaksanakan, sholatnya ditinggalkan. Bagaimana bisa umroh mabrur-mabruroh? Banyak yang seperti itu. Semangatnya semangat umroh, tapi di perjalanan malas melaksanakan sholat. Hati-hati, ibu umroh cuma sekedar gaya hidup. Padahal janji Allah kepada orang yang haji dan umroh itu adalah diampuni dosanya. Bagaimana diampuni dosanya? Kita saja tidak mensucikan diri. Bagaimana diampuni dosa? Kita saja tidak nurut kepada Allah, tidak mau melaksanakan sholat. Makanya tour leader ataupun mutawib itu selalu bandara subuh-subuh kita nyari musola, di sana mah tidak ada. Kalau di Indonesia di bandara musola ada, tapi kalau di sana tidak ada. Susah. Dan apalagi itu kalau sudah dalam perjalanan, ini bagaimana caranya? Dilihat jamnya. Kalau misalkan jamnya itu masih subuh, sempetin sholat karena ngurus koper itu cukup lama. Biarlah tour leader yang nggak sholat. Maksudnya nggak begitu. Biarlah tour leadernya atau mutawifnya yang ngurusin koper. Ibu mah sholat. Begitu. Jangan ngikutin tour leader. Ayo we, ngikut-ngikut tour leader. Apa ngurusin koper. Wajibnya sholat-sholat. Nah, kalau toilet ada di sono. Ya, jadi ibu bisa sholat di mana saja. Makanya bawa sekiranya bapak ibu bisa sholat di mana saja di sono ketika kita sampai di. Karena kan yang tidak bisa yang tidak bisa tidak bisa dijama itu kan salat subuh. Apa mau ibu jama dengan dua? Jama salat subuh, isyraq, duha, juhur.
Allah apa nawaitu sholat nawaitu apa nawaitu subuh zuhur asar maghrib wal isya. Jangan ya, kita cari cari tempat untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian kita laksanakan saja sholat itu kalau waktunya subuh, tapi kita sampainya itu mungkin jam 11 siang di pesawat, kita lupa ketiduran, tidak sholat. Jadi bagaimana ini, subuh di pesawat lupa, pas turun udah jam 11 siang. Ibu segera niat kodok. Niat kodok. Kapan sholatnya? Sholatnya itu setelah zuhur, sholat zuhur nanti dimanapun kita sampainya. Kemudian setelah itu kodok niat sholat subuh. Begitu. Nah, sama dengan asar, karena asar juga tidak bisa ditarik ke maghrib. Jadi otomatis kalau kita kelewat sholat asar, karena tidak bisa ditarik ke maghrib, maka niatkan sholat kita, sholat kodok asar, dilaksanakannya setelah maghrib. Bagaimana tadi? Satu lagi tayamum. Tadi sudah kan mandi, wudhu, masuk ke tayamum. Tayamum bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita tidak menemukan air, boleh di pesawat ya. Walaupun sebagian orang juga tidak pakai tayamum di pesawat. Tapi saya ambil yang umum saja. Mau tayamum di pesawat boleh. Salah satunya adalah ketika kita tayamum, jangan nempelin tangan itu di satu tempat. Ya, nanti mungkin ada sesi yang berbeda ya kalau tata cara, cuman ini gambarannya saja. Jadi kalau misalkan kita menempelkan tangan kita di belakang kursi pesawat, nawaitu tayamum alistibahati shalah lillahi ta'ala, ditempel, kemudian kita usapkan. Jangan di situ lagi, ke bawahnya atau ke sampingnya dan lain sebagainya. Sebab kalau ditempel di tempat yang sama namanya mustakmal. Tidak sah tayamumnya. Ingat ya, pokoknya ingatnya mah gini, kata Bu Yani juga kalau mau tayamum nempelinnya harus beda tempat gitu aja, biar nggak susah. Buktinya yang umroh wae lupa lagi lupa lagi. Saya itu Bu sebenarnya selalu jadi korban. Kalau ngaji itu, walaupun guru saya sekaligus korban. Kenapa? Ketika saya nanya, saya juga yang jawab. Jadi ya saya tarik makan malah nasibnya. Orang nggak mau mikir. Baik. Nah, untuk tayamum itu untuk hadas kecil ya. Kalau hadas kecil, bagaimana Bu kalau hadas besar? Saya ketiduran di pesawat. Kemudian perasaan dalam tidur kan lumayan lama, 9 jam perjalanan. Dalam tidur kok saya serasa mimpi keluar mani misalkan. Kan bagaimana Ibu bisa mandi di tengah perjalanan begitu? Cukup dengan tayamum. Masuk dulu ke toilet, kemudian bersihkan apa namanya najisnya, bersihkan hadasnya. Setelah itu kemudian Ibu jangan ngambil wudhu, tapi ambil tayamum. Karena tayamum itu bisa mensucikan hadas besar. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak, kita semalam jima, subuh ibu mau mandi tapi ibu terserang penyakit demam, panas, parah. Otomatis kan tidak bisa mandi. Tapi sholat tidak boleh ditinggal. Dosa gara-gara jima sholat ditinggal. Tidak berkah, nanti anaknya tidak soleh. Nah, bagaimana caranya? Caranya, karena kan tidak boleh mandi. Kalau orang yang mandi ketika dalam kondisi panas tinggi, itu namanya bunuh diri. Ada di zaman Rasulullah, ada seseorang yang saya dalam kondisi junub, kemudian saya nanya ke sahabat yang lain, kata sahabat lain wajib mandi sebab sholat tidak akan diterima. Akhirnya dia mandi, kemudian dia mati. Kata Rasulullah, kalian sudah membunuhnya. Makanya bagaimana kalau begitu? Bisa diganti dengan tayamum tadi. Sokweh tayamum. Setelah tayamum kita laksanakan sholat sebagaimana harusnya. Selesai itu, sholat tiap waktu boleh apa namanya dengan tayamum tadi, atau misalkan ketika kita sudah cuman sekali saja nggak bisanya, selanjutnya bisa mandi akan lebih baik. Tapi setelah tayamum tadi, ibu laksanakan sholat sampai kemudian ibu sembuh dari penyakit demamnya tadi, 3 hari misalkan, sholatnya tayamum terus misalkan, maka sudah sah sholatnya dan ketika sudah sembuh tidak harus mandi besar lagi.
Kalau ibu mandi besar lagi berarti ibu membatalkan tayamum tadi, ibadahnya jadi sia-sia. Jadi tayamum itu boleh untuk menghilangkan hadas besar. Kalaupun mau mandi lagi, masuknya ke mandi sunnah, tidak harus mandi wajib. Karena dengan tayamum sudah sah ibadah kita, sholat kita. Yang tidak boleh itu meninggalkan sholatnya. Makanya Allah berikan kepada kita toleransi, saking tidak boleh ditinggalkan sholat. Maka sholat boleh dijama, sholat boleh dikosor, sholat boleh dikodok. Saking tidak boleh meninggalkan sholat, maka wudhunya pun boleh diganti dengan tayamum. Artinya amanatnya adalah sholat. Cara menegakkan sholatnya ada hukum fikih lainnya yang harus kita ketahui. Begitu. Sholat itu ada berapa macam? Tahu, sholat fardu ada berapa macam? Berapa macam, Mamanas? Ayo. Sholat fardu itu ada 6 macam. Ayo kita hitung. Biar tahu. Ini sholat fardu. Orang yang sedang dalam perjalanan bisa jadi. Satu, sholat fardu adaan. Adaan itu ketika sholat zuhur, sholat zuhur. Ketika asar, sholat asar. Ketika maghrib, sholat maghrib. Itu sholat adaan. Yang kedua, jama. Mengumpulkan 2 waktu sholat. Jama ada 2. Jama takdim, jama takhir. Kalau jama takdim mengumpulkan 2 waktu sholat di waktu sholat pertama. Kalau jama takhir mengumpulkan 2 waktu sholat di sholat yang kedua. Yang ketiga, qosor adaan. Qosor adaan itu begini, hanya untuk sholat yang bangsa 4 rakaat saja. Zuhur, asar, isya. Yang harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat di saat waktu itu. 4 rakaat zuhur jadi 2 rakaat. Enggak digabung dengan mana-mana, itu disebut qosor adaan. Itu yang ketiga, sholat qosor. Asar, asar saja, cuman jadi 2 rakaat. Yang tidak boleh adalah maghrib jadi 1 rakaat setengah. Gimana caranya? Apalagi subuh. Nah, yang keempat adalah sholat jamak qosor takdim atau takhir. Jadi ada qosor khusus adaan, ada jamak qosor, sudah mah dikosor digabung, sudah mah digabung dikosor. Jadi jamak qosor. Yang kelima, sholat kodok. Yang tadi ibu turun ternyata jam 11 siang itu ketika di pesawat lupa karena ketiduran, bangun-bangun jam 11 udah turun dari pesawat kan nggak bisa sholat subuh. Niatkan kodok. Yang terakhir, lihurmatil waktu. Tuh, coba Om Manas, apa mau nambahin? Kira-kira Om Manas mah mungkin ada alternatif ketujuh. Sholat fardunya. Jadi sholat fardu itu ada 7. Sekali lagi, adaan itu waktunya. Sholli fardu duhri arba'a rakaat mustaqbilal kiblati adaan. Fardu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, jama, mengumpulkan 2 waktu sholat. Cuma jama ada 2, jama takdim, jama takhir. Rokaatnya sempurna. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 misalkan. Kemudian yang ketiga, qosor adaan. Jadi kosornya saja atau meringkasnya saja, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian qosor jama, ya diringkas, ya juga dikumpulkan. Yang kelima adalah sholat qodho. Kalau dalam kondisi darurat seperti tadi. Baru yang terakhir adalah lihurmatil waktu. Cuma yang lihurmatil waktu tidak saya sampaikan. Nanti ibu-ibu jadi alasan untuk sholatnya lihurmatil waktu. Ada Bu? Ada sholat. Coba ada yang bisa nerangin nggak lihurmatil waktu apa? Ya, sholat khauf itu gimana? Nah, ya. Sholat lihurmatil waktu itu adalah sholat fardu yang dilaksanakan tanpa toharoh. Tanpa tayamum, tanpa wudhu, langsung aja. Misalkan, aduh, ini sudah kayaknya sudah subuhnya sudah lewat. Saya mau sholat lihurmatil waktu saja. Langsung, nih di pesawat maksudnya. Langsung kita sholat 2 rakaat itu yang lihurmatil waktu. Niat saya sholat lihurmatil waktu subuh karena Allah. Selesai itu,
Kita nyampe turun ke bawah, maksudnya turun ke bandara dan sebagainya, sampai di tujuan, sholat subuh yang tadi hurmatil waktu ganti dengan qodho. Subhanallah, tabarakallah, maha pemurah Allah kepada kita. Kita boleh diringankan dalam melaksanakan ibadah kepadanya, walaupun itu mutlak tidak boleh ditinggalkan, tapi bisa diganti dengan ilmu fikihnya tadi. Makanya jangan pernah meninggalkan ngaji. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah kalau tidak tahu ilmunya? Nanti kita tersesat. Akhirnya ibadahnya jadi semaunya tanpa petunjuk. Begitu. Ya. Nah, itu untuk sholat apa namanya? Untuk sholat fardu. Jadi ada beberapa macam, 6 macam. Kalau untuk sholat sunat banyak banget. Hanya sholat sunat pun dibagi dua. Ada sunnah mu'akad, ada ghair mu'akad. Nah, rawatib masuknya sunnah mu'akad. Witir sunnah mu'akad. Fajar sunnah mu'akad. Tahajud sunnah mu'akad. Kalau diantaranya ibu sholat hajat, sholat tobat, sholat safar, tahiyatul masjid, itu masuknya kategori ghair mu'akad. Dan banyak itu sholat-sholat begitu. Nah, kemudian cara sholat ada dua sholat, ada tiga cara sholat yang berbeda. Termasuk tadi sholat khauf. Cara sholat yang berbeda. Satu, ini sholat sunat terutama ya. Cara sholat yang berbeda itu satu, sholat gerhana. Beda karena dia rukunya 2 kali. Sholat khauf beda juga ya. Itu mah kalau sedang dalam peperangan. Hese nerangkeun anak kudu lalaki mah. Tapi ada sholat khauf, cara berbeda. Yang ketiga, sholatnya mah sama, cuman berbeda caranya. Kemudian yang ketiga apa? Sholat yang berbeda caranya. Sholat mayit karena tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, kecuali sikabayan. Sikabayan sholat mayit. Pakai ruku, pakai sujud. Kata mertuanya, kenapa sholat mayit pakai ruku, pakai sujud? Karena malu. Dia pinter jawabnya. Karena mayit ini banyak banget dosanya, tidak cukup 4 takbir. Jadi harus ditambah dengan ruku dan sujud. Padahal mah ngeles. Jadi yang beda itu, satu lagi yang agak beda sebenarnya sama saja, cuman sedikit beda itu sholat tasbih. Karena sholat tasbih setiap perpindahan rukun fi'linya kita harus baca tasbih. Terutama setelah kita sujud di rokaat pertama, kita duduk istirahah dulu untuk baca tasbih sebelum kita berdiri. Itu yang beda. Ya, karena ini adalah berkaitan dengan sholat. Sampai di situ dulu, ayo. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan sholat? Silahkan. Ini jam berapa sih? Ayo. Kalau nggak nanya berarti udah pinter. Ayo nanya, boleh. Nggak bisa ya itu. Bentar. Oh ya. Ayo. Untuk sekolah. Ketentuan waktu sholat. Oh iya. Waktu dan jaraknya. Iya. Baik. Untuk sholat jamaah maupun qashar ada ketentuan jaraknya. Dan kalau untuk jamaah waktu dan jarak ya. Waktunya yaitu di sholat yang kita niatkan apakah sholat pertama, apakah sholat kedua. Kalau niatnya jamaah takdim berarti ketentuan waktunya di sholat pertama. Asar diambil ke zuhur. Kalau untuk jamaah takhir berarti ketentuan waktunya di sholat yang kedua. Zuhur diambil ke asar. Dan sesungguhnya kalau untuk jaraknya itu kalau sudah melewati batas 86 kilo sebenarnya. Begitu kalau untuk ketentuannya. Atau kita menyebutnya adalah sholat dalam perjalanan. 86 kilo. Maaf, pengalaman kemarin. Muter-muter nih pakai ini 80 kilo. Nih. Benar itu, muter-muter di Karawang 80 kilo. Dan sepeda dari itu
Nah kita ini kiamat, gitu maksudnya. Jangan sampai ketinggalan waktu sholatnya. Tuh kan udah tahu jawabannya. Sebenarnya kalau untuk ketika kita berada di lingkungan kita sendiri, tidak keluar kota, walaupun ibu mau tawaf sampai 100 kilo, itu sebenarnya belum ada ketentuan, belum ada syarat masuk untuk bolehnya jama. Karena ibu muter-muter di sana. Kan banyak orang yang misalkan muterin apa Galuh Mas, KCP, ya bisa jadi berapa puluh kilo misal. Tapi kalau menurut saya sih enggak. Begini, sholat yang paling afdal itu adalah sholat adaan. Mau bagaimanapun, kalau bisa melaksanakan adaan. Cuman jangan sampai orang-orang meninggalkan sholat di saat dia memiliki kesulitan ketika dalam perjalanan ada toleransi jamak, kosor, kodok dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sampaikan, kalau misalkan kita di lingkungan sendiri mah tuh jangan pakai ada istilah muter-muter sampai 80 kilo kita sholat. Berhenti saja, apalagi pakai motor apa musola di mana-mana gitu. Ya, jangan nyari-nyari alasan. Insya Allah, salat harus menjadi keutamaan bagi kita. Sebab Allah hanya meminta kita itu adalah salat. Dan ketika kita meninggalkan salat berarti kita sudah mengingkari janji kita yang selalu kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi bohong karena tidak dilaksanakan. Begitu. Kita sering dengar yang paling pertama dipertanyakan dihisab oleh Allah itu adalah sholatnya. Jadi perbaiki dan perbagus sholatnya. Begitu. Kalau dulu-dulu kita masih meninggalkan sholat, masih kurang sholatnya, bismillah dari sekarang. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik. Sesungguhnya ketika ilmu sampai kepada kita bukan hasilnya, bukan berarti ibu jadi pintar, apalagi jadi ngedadak jadi ustazah. Statusnya semua adalah status ceramah. Bukan harus seperti itu. Jangan ibu jadi ustazah, nanti saya kehilangan job. Enggak, bercanda. Harus jadi ustazah semua untuk anaknya. Maksud, ya, ayo boleh. Kan di sholat saya juga ketiduran jam 5 baru langsung sholat asar. Nah, kalau begitu sebenarnya tidak dosa. Karena ibu kan waktu azan asar lagi mimpi, terbuai mimpi. Sholatnya langsung aja niat kodok. Selesai sholat maghrib, ibu niat kodok asar. Tapi ibu udah lagi tidur, kedengeran azan asar. Tapi aduh nggak kuat nih ngantuk. Tambahin tidurnya, itu dosa. Kok sholat tetap wajib kodok, tapi dosanya tetap dicatat. Tapi ini maka namanya bablas. Kalau namanya bablas, pena diangkat, kolam catatan diangkat. Satu dari orang yang lupa, dari orang yang tidur, dari orang yang dipaksa. Jadi tidak ada hukumnya. Tapi kalau sholatnya tetap wajib kodok. Kapan? Ba'da maghrib. Misalnya kalau jam 5 Enggak, itu sholat asar. Oh bangunnya jam 5. Kirain lewat maghrib. Kalau jam 5 memang masih bisa sholat. Ya, sholat aja kalau jam 5. Asal sebenarnya sesaat sebelum azan sholat itu insya Allah masih diterima. Ibu sholat, aduh ini sudah mau maghrib. Sholat asar karena ketiduran tadi. Selesai assalamualaikum, azan asar. Sudah sholatnya termasuk gugur kewajiban. Hanya kalau pahala Allah alam bisawab. Sholat itu ibaratkan hidangan prasmanan. Kalau hidangan pertama itu kan istimewa ya, barang teh dibuka hidangannya istimewa sempurna. Kemudian kita datangnya sekitar jam setengah 2, otomatis kan sudah rada acak-acakan. Ibu datangnya jam 3 sudah hampir ditutup, pasti tinggal kuahnya sama tinggal potekan semangka dikit. Nah seperti itu. Awal waktu sholat itu adalah ridho Allah. Pertengahan waktu rahmatnya Allah, akhir waktu ampunan Allah. Saya lihat wajah-wajah ampunan Allah. bisa umpamanya digabungin sama sholat tadi apa? Sholat isya. Iya, capek gitu. Kamu tetap satu. Cuman nilainya jadi bukan tahajud, tapi qiyamul lail. Jadi sholat yang tidak dijeda dengan tidur setelah sholat isya, semuanya bernilai qiyamul lail, sholat sunnah saja. Karena tahajud itu persyaratannya tidur walaupun sesaat, walaupun sejenak.
begitu. Tapi kalau bablas kayak begitu daripada tidak. Sebab kalau langsung lagi tidur setelah Isya, bangunnya jam 6. Nah, tapi kalau jam jam 1 ibu tidur sesaat, terus bangun lagi jam 3, masih dicatat sholat tahajud. Tapi kalau yang dibablasin, dilanjut, ya kalau yang dilanjut itu masuknya di qiyamul lail. Padahal sunnahnya itu mau bangun jam berapa, tidur sejenak untuk kemudian bangun lagi sengaja untuk tahajud. Jadi jangan, atau sunnah juga, ini kata UAS ya, sunnah juga selesai tahajud misalnya 3:30, tidur sejenak untuk bangun lagi subuh. Itu teh sunnah. Nah, sebentar tidurnya. Berarti kalau tidur sebentar mah namanya nunutan. Jangan selesai kita tahajud, udah 3:30 baru selesai tahajud, kita tarik selimut lagi, bangunnya pasti jam 7. Tapi kalau kita nunutannya sambil zikir, maka insya Allah kita akan terbangun di waktu subuh. Ada lagi? Ayo, jangan ya muter-muter, muter-muter di Kerawang 80 kilo. Aduh, ampun, nggak ada bawa tisu ini. Masya Allah. Ada yang bawa tisu nggak, Bu? Kenapa nggak bawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.